Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Anggi dalam pembelajaran IPA tema 9 tentang materi benda. Kali ini kita akan belajar tentang semua hal materi benda. Apa saja itu materi benda? Yang pertama, materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya ada tanah, kayu, besi, plastik, kain. Nah, terus air hangat, susu bubuk, batuan. Itu adalah contoh-contoh dari materi. Karena apa? Misalkan kita ambil contoh susu bubuk. Nah, susu itu adalah memiliki massa. Dan susu tadi menempati ruang. Apa ruangannya? Ruangannya adalah botol tempat susu ini atau kaleng tempat susu ini. Berikutnya, materi dibagi menjadi dua. Yang pertama, zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Mengapa dinamakan zat tunggal? Karena tunggal itu kan satu. Karena penyusunnya hanya ada satu jenis zat. Nah, zat tunggal sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur. Yang kedua ada senyawa. Apa itu unsur dan senyawa? Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat lebih sederhana. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Nah, jadi senyawa itu kumpulan-kumpulan dari unsur. Tapi kalau unsur hanya satu zat kimia saja. Nah, kita lihat yuk apa contoh dari unsur dan contoh dari senyawa. Contoh dari unsur, ada apa ini gambar apa anak-anak? Ya, emas. Terus, apa lagi? Ada gambar silver itu perak. Ya, unsur. Contoh unsur ada emas, ada perak, terus ada apa ini? Gambar apa? Besi, betul. Selain itu apa? Adalah penyusun udara. Selain itu, contoh unsur-unsur. Ada oksigen, ada nitrogen, ada karbon, dan lain-lainnya. Kalian bisa menemukan unsur-unsur kimia. Sedangkan senyawa, contohnya apa? Ada gula, ada garam, ada cuka, ada air, ada karbit. Nah, karbit itu untuk membuat buah-buah itu supaya cepat matang. Itu karbit. Nah, seperti ini contoh-contoh dari senyawa. Kalian boleh mencatat di buku catatan kalian ya, anak-anak. Setelah itu, ada yang namanya tadi zat campuran, sekarang adalah zat tunggal. Tadi zat tunggal, sekarang zat campuran. Zat campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa materi atau zat tunggal. Jadi kumpulan-kumpulan zat tunggal tadi bisa menjadi zat campuran. Sedangkan zat campuran itu ada dua anak-anak. Apa saja? Yang pertama ada campuran homogen. Yang kedua ada campuran heterogen. Apa itu campuran homogen? Nah, ini ciri-cirinya. Campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Jadi kalau tercampur sempurna atau zat penyusunnya tidak dapat dibedakan, mencampur sudah membaur jadi satu, itu namanya zat campuran homogen. Dan tidak mengendap jika didiamkan, tidak ada endapannya. Sudah terlihat seperti cairan jadi satu, atau sudah terlihat seperti zat jadi satu, tidak ada pembedanya. Nah, nanti kita lihat contohnya seperti apa. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Jadi masih ada dibedakan, oh ini air, oh ini tepung, itu ada bedanya. Yang ketiga yaitu mengendap jika didiamkan, ada endapannya. Misalkan air dan tepung pasti nanti ada endapan tepung-tepungnya di bawah, atau air dengan kopi ada endapan kopi di bawahnya. Contohnya seperti apa? Ini. Campuran homogen. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini. Air yang sudah dicampur oleh kecap mengalami perubahan warna dan rasa. Ini air, awalnya air putih dicampur dengan kecap. Akan mengalami perubahan warna ini. Yang tadinya airnya putih jadi air coklat. Mengalami perubahan warna dan mengalami perubahan rasa. Rasanya jadi manis. Awalnya ini rasanya
netral, nggak ada rasanya, tidak berasa. Setelah dikasih kecap manis, maka rasanya jadi manis. Berubah kan anak-anak dari yang warnanya putih bening jadi coklat. Dari yang rasanya tidak berasa jadi berasa manis. Nah ini, semula air bening kemudian berubah lebih gelap dan rasanya menjadi manis. Ini contoh dari campuran homogen. Yang pertama, contoh campuran homogen adalah air dengan kecap atau air kecap. Yang kedua, ada contoh lain nih, ada air garam. Kalian mengenalkan memasukkan garam ke dalam air, kalian aduk. Pasti warnanya jadi membaur jadi satu, tidak ada bedanya air dengan garam atau garamnya sudah tidak terlihat karena larut dengan air. Yang kedua udara ini, ada karbon dioksida, ada oksigen. Kalian kan tidak bisa melihat ya, hanya bisa merasakan. Itu adalah contoh campuran homogen. Sudah tidak bisa membedakan bentuk asli atau bentuk awalnya. Yang kedua ada air sirup. Air dengan sirup bercampur menjadi warna-warni seperti ini. Sudah tidak terlihat sirupnya ini. Sudah berbaur dengan air. Berikutnya air apa ini? Larutan. Apa? Larutan oralit yang untuk obat diare itu. Nah, ini juga sudah berbaur. Oralit tadi awalnya serbuk-serbuk, dimasukkan ke dalam air, diaduk, terus sudah berbaur menjadi satu seperti ini. Berikutnya apa ini? Ada kuningan. Kuningan juga campuran kan? Benda campuran, terus tembaga, terus alkohol, itu juga campuran jika tidak terlihat bentuk aslinya. Dan juga teh hangat, khusus teh hangat ya anak-anak. Mengapa teh hangat itu campuran homogen? Karena teh hangat tadi dimasukkan gulanya sudah tidak terlihat lagi karena sudah mencair, bercampur menjadi satu dengan teh hangat. Begitu anak-anak contoh dari campuran homogen. Homogen itu menyatu jadi satu atau dia sejenis sehingga tidak dapat dibedakan campuran awalnya. Air dengan sirup sudah campur jadi satu jadi air sirup. Di sini kan sudah tidak bisa terlihat sirupnya toh anak-anak. Ini juga sudah tidak bisa terlihat gulanya. Ini juga sudah tidak bisa terlihat garamnya. Begitu. Berikutnya campuran heterogen. Nah, perhatikan contoh berikut. Air yang sudah dicampur oleh tanah merah, nah ini ada air dan tanah merah, mengalami perubahan. Semula air bening, kemudian berubah menjadi keruh. Nah, tapi di sini menyisakan endapan tanah merah pada bagian dasar gelas. Nah, ini bukan homogen. Heterogen itu bisa terdapat endapan, tadi ciri-cirinya. Pertama, terdapat endapan. Yang kedua, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Ada beda itu ini. Ini air yang keruh, terus ini ada tanah merahnya. Berarti masih ada terlihat tanah merahnya, bukan membaur toh ini. Tidak tercampur jadi satu, masih terdapat endapan tanah merah di bawah. Bisa dibedakan. Nah, contoh lain dari campuran heterogen banyak anak-anak. Ada air dengan tepung, ada air dengan kopi, ada rendaman beras, ada es teh. Es teh meskipun teh tapi masih terlihat perbedaannya. Es batu dengan tehnya. Berikutnya ada air dengan minyak. Seperti itu anak-anak. Silahkan boleh dicatat di buku catatan kalian. Nah, sampai di sini dulu kita belajar. Setelah ini kalian ada tugas, silahkan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Nanti dikirimkan di nomor guru kalian, guru IPA masing-masing ya anak-anak. Atau nanti bisa dikirimkan melalui Google Formulir. Seperti itu, semangat belajar di rumah anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan menambah ilmu pengetahuan. Sekian dari Bu Anggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.